sesi tanya jawab. Nah, di sini menarik sekali teman-teman. Bila nanti ada kami dari Token Bali akan memberikan hadiah sebesar 150 juta koin atau token Baby Bali ya. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini, jangan pernah tinggalkan ini acara karena di akhir acara kami akan mencari 5 pemenang terbaik itu untuk bertanya ya. Tentunya pertanyaannya yang sangat berkualitas mengenai Token Bali. Dan nanti juga ada pemenang 10 pemenang kami cari yang mantengin acara ini dari pertama hingga akhir. Buat Kang Ayub, pantengin terus ya Kang Ayub, siapa yang paling bertahan di sini yang selalu mantengin acara kita ini ya Kang Ayub ya. Oke baik, saya saya udah lama nggak bawain acara online, jadi menggebu-gebu sekali ya, karena memang luar biasa. Baby Token Bali ini sudah sangat bermasyarakat sekali. Cuma memang sejak April kemarin terjadi gonjang-ganjing ya, yang teman-teman sudah tahu semua. Dan mudah-mudahan ini adalah awal yang baik, permulaan yang baik, sehingga nantinya token Baby Bali akan dikenal oleh seluruh Nusantara di Indonesia dan menjadi holder terbaik di token Baby Bali. Baiklah teman-teman, untuk acara yang pertama ini kita langsung saja sama-sama mendengarkan paparan ataupun penyampaian materi dari CO kita. Buat Pak Bintang, dipersilakan untuk membawakan materinya. Silakan. Terima kasih Bu Neng. Ya. Nama saya Nana Sumarna, asosiasi NF Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman yang hadir di PC malam ini. Kita dari Bali, komunitas dari Bali yang terbentuk di akhir-akhir ini, karena memang kegelisahan para investor atau holder ya. Jadi ada komunikasi antara pengurus sudah lama dengan tim investor atau holder yang memang selama ini bergerilya, dan terbentuklah tim debt komunitas. Sekarang jadi dewan senatnya di debt komunitas mungkin ada 40-an orang. Jadi kita di tim ini terbentuk dari tim intinya juga terbentuk dari kesepakatan musyawarah yang mufakat. Pada dasarnya saya juga holder atau investor secara umum lah. Kita juga bukan profesional seperti proyek-proyek lain. Cuman berdasarkan keyakinan bahwa di Bali pada dasarnya proyek bagus untuk utility di sektor pariwisata yang berkaitan dengan hubungan masyarakat dan UMKM ke depan. Kalau di saya pribadi bisnis di live di otomotif sih. Di Bursa Mobil Kemayoran saya punya usaha di situ, rumah saya di Gunung Sahari Selatan. Jadi dari 40-an komunitas ini kita juga udah KYC ya. Jadi antara 40-an orang kita semua udah kenal. Nah, masalah proyek-proyek dari Bali, kita tetap akan jalankan semua proyek yang memang realistis untuk dijalankan. Memang marketplace, hal-hal yang berhubungan dengan proyek, partnership. Hanya PT mungkin kita lagi buat ulang karena untuk MOU ke depan nanti kita pakai PT baru untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari pengelola sebelumnya. Dan masalah untuk jangka pendek sih mungkin kita lebih ke membentuk trust dulu kepada holder ya. Karena kita juga di tim inti debt komunitas
saya pribadi, saya komitmen ke komunitas bahwa saya sampai kapanpun tidak akan terima salary ya, tidak akan terima gaji. Mungkin nanti akan terima gaji cuma CFO doang. Karena dan teman-teman yang lain juga kerja semua tidak ada yang dapat salary. Karena CFO mungkin pegang tas dan keuangan di project. Ya secara psikologi kayaknya harus diberi salary nanti ke depannya sih. Mungkin untuk saat ini juga belum ada salary untuk siapapun karena memang tidak ada dana di Bali. Nah ada proyek untuk jangka menengah semua akan dilakukan. Strategi jangka pendek Om Wawan sih lebih yang mengerti ya tentang kriptonya. Karena Om Wawan ini CFO yang pegang SC-nya ya, smart contract-nya. Karena saya pribadi CEO di debt komunitas itu hanya komponen kecil lah di komunitas. Karena semua teman-teman bisa kerja, bisa kasih masukan. Saya hanya mungkin eksekusi di lapangan apabila ada hal-hal yang memang harus ditandatangan, harus kita perlu kopi darat, ketemu mungkin nanti partnership dengan pihak-pihak yang memang dibutuhkan. Jadi pada dasarnya saya hanya komponen kecil di komunitas. Untuk kelanjutannya bisa ke Om Wawan untuk penjelasan di masa keamanan smart contract yang telah kita ambil alih. Silakan Om Wawan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Om Wawan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kebetulan tinggal di Bekasi ya. Mohon maaf nih agak kurang sehat. Nah, untuk program Baby Bali khususnya di sektor kripto kita ada beberapa ya. Soalnya kita untuk jangka pendek kita fokus ke 3 hal ya. Yang pertama chat, kedua utility dan real project, dan ketiga adalah marketing ya. Untuk chat kita ada beberapa program jangka pendek. Yang pertama kita akan ada namanya burn mingguan, ada buyback mingguan, ada burn target holder, dan ada kompetisi menabung Baby Bali. Nah, itu beberapa program jangka pendek yang mudah-mudahan mempunyai impact langsung ke chat gitu kan. Nah untuk masalah SC, insya Allah walaupun kita dapat dari dep lama atau misalkan dapat SC yang dari dep lama, insya Allah untuk SC saya jamin aman gitu kan. Kenapa? Karena untuk akses ke SC hanya bisa masuk dari satu akses, jadi yang lain nggak bisa akses. Untuk masuk ke SC cuma bisa akses ya lewat wallet owner gitu kan. Dan untuk program-program yang lainnya mungkin untuk dari sektor pariwisata kedepannya seperti ada namanya marketplace, real project di Mandalika, dan lain-lain lah yang akan dikembangkan ke depannya. Mungkin dari segi kripto seperti itu. Masalah trust itu adalah masalah trust. Kita kan lagi buat aplikasi untuk alir dananya punya debt gitu Om Wawan ya. Oh iya, untuk kita untuk ke depan gitu kan. Untuk Baby Bali ini kita mengedepankan itu transparansi ya. Transparansi mengenai keuangan atau mengenai token. Jadi semua holder itu bisa mengakses keuangan Baby Bali karena kita akan ada yang namanya aplikasi ya. Jadi setiap pengeluaran setiap holder itu bisa mengakses aplikasi ya untuk transparansi. Aplikasinya lagi dibuat ya Om Wawan ya? Aplikasinya alhamdulillah udah jadi Om. Tinggal tinggal diimplementasikan di lapangan aja. Oh, terima kasih Om Wawan.
Untuk perjalanan singkat bisa Om Edi jelaskan, silakan Om Edi. Om Edi, Om Edi udah hadir belum? Om Wawan. Om Edi kayaknya belum hadir kayaknya. Belum ya? Mungkin bisa dibantu Om dari Silakan Om. Ya, Biar teman-teman perkenalkan, nama saya Johan Viko, kebetulan megang TMO bantu Om Bintang, Om Hermawan dan teman-teman sekalian. Mungkin nanti kita ngubungin Om Edi dulu, karena nanti akan menjelaskan sejarah singkat mengenai Baby Bali itu sendiri, kenapa bisa ke komunitas dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau dari kita, dari segi marketing, dari CMO, dari segi marketing yang memang pengen kita jalankan itu ada empat yang memang mau kita jalankan. Yang pertama adalah kita menjangkau website lah. Websitenya memang kita lagi memang proses handover semuanya. Jadi kalau teman-teman ke website yang di Bali, yang pertama kalian teman-teman bisa lihat adalah kita sudah mencoba untuk merangkum halaman depannya dulu teman-teman. Des komunitas itu dulu yang pertama. Dan untuk tadi sudah disampaikan ya, ada beberapa memang yang roadmap seperti ke Venesia itu yang memang belum bisa kita jangkau, itu belum bisa kita jalankan dulu. Jadi kita mencoba untuk masuk ke sektor real, yang sektor real teman-teman. Kita tidak mau mengada-ada, kita tidak mau memberikan janji yang muluk, karena kita semua serba dari komunitas. Yang artinya adalah dari, untuk, dan oleh komunitas sendiri. Kita semua serba transparan. Bahkan tadi Om Wawan sama Om Bintang sudah menjelaskan, CMO kita sudah menjelaskan bahwa kita punya aplikasi teman-teman. Aplikasi itu aplikasi yang bisa melihat secara transparansi, secara terbuka, pengeluaran dan pemasukan. Apa yang kita pakai untuk pengeluaran, apa yang kita pakai untuk pemasukan. Pemasukan kita dari mana, janji-janji seperti burn mingguan dan sebagainya itu akan ada laporannya teman-teman. Jadi dari segi aplikasi itu juga akan update. Yang pertama kita jangkau adalah website, karena bagaimanapun juga kita Baby Bali harus punya website teman-teman. Bukan hanya untuk menjangkau dari Indonesia, tapi kita pengen menjangkau keluar. Dan itu kita mencoba untuk mengupgrade lagi nih website kita. Jadi teman-teman, itu dulu yang pertama yang kita jangkau. Yang kedua adalah divisi yang akan kita bentuk dan juga sudah terbentuk teman-teman. Apa aja sih divisinya? Ada 3 teman-teman divisi kita. Yang pertama adalah divisi medsos. Ya, kita menjangkau Facebook, Twitter, Instagram, itu udah pasti tuh. Itu udah pasti. Telegram, udah pasti. Dan satu lagi LinkedIn, itu sudah pasti akan kita jangkau untuk 3-3-nya. Karena kenapa? Medsos adalah hal yang paling mudah untuk marketing. Karena kita udah bicara soal bukan hidup zaman batu, tapi kita hidup bicara soal informasi. Semua serba informasi. Hal yang paling penting di sini adalah informasi. Kalau dulu orang bisa bilang kekayaan itu kita nanam emas, kita nanam properti dan sebagainya. Tapi sekarang jika informasi itu udah sangat-sangat berkembang. Siapa yang memiliki informasi, dia menguasai kira-kira di bidang tertentu. Dan itu yang kita mau jangkau. Yang pertama adalah divisi medsos. Yang kedua adalah divisi YouTube. Kenapa kita membedakan antara YouTube dengan medsos? Karena kita ingin memberikan kontribusi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu kita taruh di medsos, taruh di YouTube. Kenapa? Supaya orang lain tahu. Baik itu kita punya ide-ide kreatif, lucu-lucuan, seru-seruan, komunitas, kita taruh di situ. Itu akan kita update terus-terusan. Ya. Terus yang selanjutnya adalah yang ketiga, divisi skill. Kita tetap akan menjangkau skilling ke berbagai sektor. Yang ada korelasi teman-teman, yang masih ada korelasi dengan di Bali. Teman-teman di sini kita tahu bahwa kalau misalnya kita nge-skill kebanyakan segala macam, karena teman-teman kita baru bangkit. Kalau teman-teman tahu, baru running tanggal 24. Ya teman-teman, kita baru running tanggal 24 Agustus. Artinya 3 hari teman-teman. 3 hari kita baru bangkit. Kita baru ngadain FC di komunitas kita, di Baby Bali itu sendiri. Dan selanjutnya di sini teman-teman. Di sini adalah suatu kehormatan teman-teman. Ini adalah suatu kehormatan, kita bisa ama di sini.
Ya, jadi teman-teman, ini terima kasih banyak untuk semua yang terlibat penyelenggaraan Baby Bali bisa lama di sini. Selanjutnya adalah mengenai sertik teman-teman. Ya, yang sertik ini kita juga akuin bahwa Des Lama sudah memberikan penaparan mengenai audit sertik. Nah, ini masih dalam proses kita tetap kerjakan teman-teman. Dimanapun juga kita tetap kerjakan hal-hal yang positif. Ya, jadi hal-hal yang kira-kira nggak bisa kita kerjakan kayaknya ini udah nggak relevan dah, kita tinggalkan. Tapi sifatnya masih relevan kita kerjakan. Salah satunya adalah sertik. Kita masih berupaya untuk mengejar sertik ini tetap ada progresnya dan tetap ada hasilnya. Yang keempat adalah pembuatan PT yang tadi disinggungkan sama Om Bintang sebagai CEO. Sektor ini sangat penting, yaitu sektor pariwisata, di mana BB berkecimpung teman-teman. Di mana BB berkecimpung untuk membesarkan sesuatu yang besar. Nah, kita butuh PT. Dan ini juga sedang kita kerjakan. Artinya dalam proses 3 hari teman-teman. Dalam proses 3 hari ini kita sudah mulai kebut. Kita sudah mulai kebut. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, kita tidak mencoba untuk menawarkan sesuatu yang wah. Kita tidak mencoba untuk, ayo gabung sama BB Bali, invest sekian juta. Teman-teman, kita nggak melakukan itu. Yang saya harapkan dari teman-teman sekalian yang ada di sini, khususnya juga untuk teman-teman yang memang lagi mencari instrumen investasi dan sebagainya, coba kunjungi dulu deh, minimal kunjungi dulu medsos kita, nanti YouTube kita, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan BB Bali yang saat. Ya, karena yang pertama adalah kita coba untuk bicara soal transparansi, soal keterbukaan. Dulu, lihat dulu komunitas kita, lihat dulu holder kita, lihat dulu vibes-nya seperti apa, vibes-nya negatif atau positif. Dari situ teman-teman bisa menilai. Untuk menginvestasikan uang kalian itu adalah keputusan kalian. Kita tidak bisa mempengaruhi teman-teman. Kita di sini hanya menyampaikan apa-apa yang menjadi kerinduan kita. Karena komunitas ini terbentuk dari sesuatu yang memang dari kegelisahan atau nurani kita masing-masing teman-teman. Karena bisa aja kita membiarkan, ya sudah, BB Bali rukul aja deh. Bisa aja teman-teman. Tapi ini kita mencoba untuk memberikan segala sesuatunya untuk, oleh, dan bagi komunitas. Ya, jadi teman-teman, dari saya, yang terakhir, kunjungin dulu, lihat dulu program-program realnya. Kita ada TDC, ada Om Didi, dan teman-teman yang lain. Bisa lihat dulu progresnya seperti apa, kerjanya seperti apa. Mereka orang-orang luar biasa, karena saya percaya bahwa komunitas BB Bali ini bisa berkembang karena ada orang-orang hebat di belakangnya, termasuk teman-teman sekalian yang bisa memberikan kontribusi apapun itu. Kita sangat-sangat menerima, sangat welcome. Jadi teman-teman, selamat datang di AMA BB Bali. Terima kasih untuk Rumah Kripto yang sudah menyediakan tempat untuk kita. Mungkin itu aja dari saya sebagai CMO BB Bali. Dan kita terbuka teman-teman, karena kita komunitas, kita serahkan lagi kepada WL-nya MC-nya. Terima kasih, mungkin itu aja. Salam dari saya. Oke, baik, terima kasih Om, siapa yang baru, Om Johannes ya. Iya. Ada tambahan dari Om Bintang, silakan, ada tambahan kembali mungkin pemaparannya mengenai Baby Bali Token. Silakan Om Bintang. Untuk pemaparan ada sih kita dari Om Edi ya. Om Edi udah hadir kemarin? Mak? Om Edi udah hadir, Mak? Om, ya. Mungkin menambahkan ini aja, Om Bintang langsung ke TDC, kan tadi sebagian besar sudah disampaikan sama Om Jonas, dan Om Bintang juga sudah membuka di pembukaan tadi. Kayaknya untuk mempersingkat waktu, TDC langsung naik. Oh iya, silakan TDC untuk pemaparan. Karena nanti dari Bali dengan real project-nya TDC, kita ada partnership lah. Sistemnya sama TDC nanti partnership. Jadi dari Bali dengan PT-nya TDC nanti kita partnership. Karena prinsipnya memang nggak ada salary. Jadi sistemnya partnership, nanti langsung dipotong untuk BB berapa, untuk TDC berapa. Jadi kita lagi TDC bisa jalan lebih untung, ya jadi Bali lebih untung lagi.
Intinya sih win-win solution lah. Gak ngerti. Silakan PDC ada. Oke, selamat malam. Ini nggak ada jadwal aku harus naik harusnya. Aku kaget suruh naik, suruh Iya. ngomong. Oke, selamat malam, salam kenal semuanya. Pada Iya, prinsipnya Tante sih Desi. memang dari awal, dari awal Baby Bali memang berkecimpung di sektor pariwisata ya. Seperti itu, dan itu memang tidak bisa dipisahkan sepertinya dari Baby Bali. Kalau saya pribadi mau Baby Bali bagaimanapun nantinya ya kan, istilahnya pasti harapannya sangat besar, istilahnya Baby Bali akan berkembang, tapi kita memang memulainya dari awal. Dan ya saya pribadi tetap di Baby Bali untuk selalu support dan seperti yang dulu-dulu lah kita kerjakan di dalam Baby Bali. Memang karena memang sekarang kita jatuhnya komunitas, mungkin kalau Teteh pribadi lebih yuk kita kerja sama-sama. Apa sih yang bisa menghasilkan di sektor pariwisata dari teman-teman nih yang bisa menghasilkan juga buat Baby Bali seperti itu kan. Tapi nanti sometime kalau misalnya insya Allah memang Baby Bali sudah ada rezekinya, memang kita sudah mempunyai marketplace untuk pariwisata, mungkin kita bisa fokus ke sana ya Om ya, seperti itu. Jadi untuk di awal pariwisata aku pribadi masih mulai menggodok untuk paketan-paketan tur. Mungkin baru ini nih sebenarnya aku juga belum ngomong sama siapa-siapa ya, karena memang kondisi lagi kurang fit, juga lagi agak banyak kerjaan di travel juga, tapi disambangi istilahnya aku pisah untuk ke Baby Bali ini untuk yang bisa dikerjakan, yang bisa disebarluaskan oleh semua holder Baby Bali adalah paketan-paketan tour all domestic Indonesia, itu berupa private tour seperti itu, yang dimana nantinya ada keuntungan buat holder sendiri yang bawa, misalnya kantor aku nih mau istilahnya outing kantor misalnya 50 orang ke Jogja. Nanti yang membawa itu holder akan mendapatkan benefit, ada untuk juga untuk Baby Bali, ada juga untuk ke kita untuk divisi tourism, dan untuk semuanya, jangankan untuk ke Baby Bali, untuk ke teman-teman travel pun aku transparan untuk semua budget-budget pengeluaran. Jadi kita kerjakan ini semuanya sama-sama. Mungkin untuk awalnya untuk pendapatan dari Baby Bali aku rasa ini kenapa aku baru 2 hari ini kebut untuk mengerjakan semuanya, karena ini lagi mumpung belum momennya masih tinggi nih untuk pariwisata, lagi musim outing, study tour seperti itu kan. Jadi kalau paketan nanti private aku sudah jadi, kalian tinggal coba masukin ke kantor, entah ke perusahaan atau ke sekolah atau manapun. Kalau misalnya itu ada yang goal, ya kan itu kan akan menjadi rezeki kalian, Baby Bali, dan juga divisi tourism seperti itu. Kita akan sama Om. Walaupun kerjasama di sini aku disebut partnership, kita akan terbuka transparansi untuk biaya budget-budgetnya semua. Jadi intinya tamu-tamu yang berangkat dari pihak holder Baby Bali itu semuanya akan menggunakan nama bendera Baby Bali seperti itu. Gitu ya. Nanti ke depannya insya Allah bertahap kita ada rezeki dari sana, karena nggak munafik memang untuk sektor pariwisata kita bawa satu rombongan aja lumayan Om, kayak gitu kan, sekali rombongan 50 orang 100 orang ya lumayan lah untuk pemasukan di Baby Bali, dikit-dikit lama-lama jadi bukit seperti itu. Kalau dari 18.000 orang kita anggaplah 1.000 orang yang menyebarluaskan proposal Baby Bali, kalau aku perbandingannya adalah 1.000 banding 100. Gak mungkin dari 1.000 proposal itu tidak tembus 100 proposal. Bismillah, gak ada mustahil. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk langkah-langkah awal untuk aku bantu Baby Bali. Karena kedepannya kita memang lebih fokusnya ke marketplace ya Om ya. Seperti itu. Ya. Tuh. Terima kasih ya. Itu aja sih yang aku sampaikan. Yang pasti aku tetap di Baby Bali kayak begitu. Iya. Oke, baik Ibu Desi, pemaparannya sangat luar biasa. Salah satu partner dari Baby Bali ya, dari travel. Oke, buat Om Bintang masih ada tambahan kah sebelum nanti acara yang kedua kita masuk? Bagaimana Om Bintang atau dari Nyai Mak Dasimah ada tambahan kembali kah mengenai token Baby Balinya? Silakan. Sebenarnya sudah cukup.
Oke, baik. Oke, makasih buat pemaparannya ya dari Om Bintang, Om Wawan, Om Johannes. Kemudian di sini ada Mbak Desi, kemudian ada Mbak Dasima ya, pihak dari Baby Bali Tokennya. Oke, baik buat teman-teman, ini acara yang dinanti-nanti yaitu sesi tanya jawab ya, di mana nanti dari pihak Baby Bali Token itu akan menyediakan hadiah sebesar 150 juta token Baby Bali ya, luar biasa sekali. Dan 150 juta token ini akan dibagikan kepada 5 penanya terbaik ya. Tapi saya ambil di sini 10 penanya terbaik, nanti kita random. Kemudian juga nanti ada 10 dari penanya terbaik itu nanti jatahnya 100 miliar ya, dibagi 5 orang nanti ya. Kemudian juga nanti juga ada nih partisipan terbaik yang dari awal dia mantengin ikut acara ini, berarti memang mau sungguh-sungguh banget nih menjadi holder terbaiknya di Baby Bali Token ya. Oke, nanti ada 10 orang pemenang akan kita random juga ya, nanti masing-masing mendapatkan 5 miliar ya, 5 miliar token Baby Bali. Nah, kemudian tadi yang baru saya dengar ya, bahwasanya project daripada Baby Bali Token ini sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Di sini yang saya dengar tadi ada pariwisata, ada travel ya. Pariwisata itu yang seperti kita nanti kalau jalan nih nginep di hotel, mungkin kita sebagai holder Baby Token Bali itu akan mendapatkan potongan, begitu ya Om Bintang ya, potongan harga mungkin ya, karena kita punya Baby Token Bali. Dan ini saya dengar juga Baby Bali Token ini pengurusnya diserahkan oleh komunitas. Komunitas itu adalah siapa ya, kita ini ya buat teman-teman ya. Ini buat teman-teman yang sudah memiliki Baby Token Bali, nanti bisa ditambah Baby Balinya ya, tokennya. Kemudian nanti yang baru nih, yang baru sekarang nih baru pengen tahu apa sih yang namanya kripto tuh, boleh nanti di sini Rumah Sahabat Kripto ini, kami adalah sebuah komunitas dalam bentuk grup di Telegram. Kami ini hanya sebagai dengan suka hati, dengan sebagai relawan untuk mengedukasikan tentang cryptocurrency. Nanti di sini ada beberapa pakar-pakar cryptocurrency seperti Mang Ayub ya, Bang Putra, itu mereka memang sudah pakar-pakar cryptocurrency. Jadi nanti buat teman-teman yang baru bergabung nih, ingin tahu tentang cryptocurrency, silakan mantengin terus aja di grup cryptocurrency ya. Jadi kalau menurut saya bisnis ini cryptocurrency ini sebenarnya bukan suatu bisnis yang harus kita pantengin terus. Ini anggaplah bisnis sampingan. Anggaplah kita berinvestasi dalam bentuk uang digital. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman yang ada di sini, kita bangkitkan kembali Baby Token Bali ini yang baru saja terpuruk ya di bulan April kemarin. Saya tidak tahu kisnya seperti apa. Yang jelas terjadi gonjang-ganjing sehingga kepemilikannya itu adalah diserahkan kepada komunitas. Terpilih sebagai Om Bintang sebagai CEO-nya di sini ya. Juga buat kawan-kawan saya perkenalkan juga nanti kalau yang mau holder itu kan kita pakai dana, pakai uang, pakai modal, ambil aja bisnis sampingan. Ya, ujung-ujungnya saya promosi juga ya buat teman-teman. Nanti kalau yang mau penghasilan tambahan boleh nanti pantengin grup saya pribadi, boleh nanti tag saya Emi Floris ya di grup saya, silakan masuk, ada nanti di bio-nya tuh ada grup. Boleh nanti saya bagikan bagaimana caranya mendapatkan uang cepat. Kemudian nanti hasil dari uang cepat itu kita belikan Baby Token Bali, sama-sama kita menjadi holder terbaik di sini. Oke, setuju kawan-kawan? Oke. Sebelum saya lanjutkan sesi berikutnya nih, saya mau kasih pertanyaan. Tapi saya mau dong teman-teman ini biar rame grupnya, komen dong, komen di kolom komen kita. Dari mana nih? Misalnya ada nih di sini Adi Boy, langsung komen dari Jakarta kah, dari Jawa Barat kah? Silakan dong, saya tunggu nih sebelum pertanyaan dimulai. Yuk biar rame. Tunjukkan pesonamu, silakan komen di grup kita. Dari mana nih asalnya? Oke. Kalau saya dari Bandar Lampung, contohnya seperti ini ya, biar kita rame ya. Oke, siap. Oke, halo Cirebon. Mbak Denabal, Bandung, silakan. Indramayu. Oke, Indramayu apa kabar? Sebelum pertanyaan dimulai ya, silakan. Cimahi, Jawa Timur, Bandung, Bengkulu, ayo rame ya. Seluruh Indonesia, Jawa Tengah, Surabaya. Oke, lanjut. Jakarta, luar biasa. Dari seluruh provinsi kita punya di sini Om Bintang, luar biasa banget nih.
Holdernya luar biasa. Bandung, Jombang, Madura, oke siap, Bekasi. Oh, luar biasa. Saya ngetes aja sih Om Bintang, ternyata Baby Tahun Bali ini digemari oleh calon-calon holder ataupun yang sudah menjadi holder di sini ya dari semua provinsi. Makanya saya yakin dengan komunitas ini Baby Bali akan besar. Oke, siap Om Bintang? Kita akan mulai. Pertanyaannya siap ya. Buat pertanyaan yang paling bagus. Kita bikin report dulu Om Bintangnya nih malam ini. Om Bintang, Om Wawan, Om Johannes, Mak Dasima, kita bikin sibuk. Kita kasih pertanyaan yang agak melintir-melintir ya. Oke. Pertanyaan pertama saya akan random sebentar ya. Di sini saya akan panggil. Oke, buat saya mau yang cewek dulu nih biar yang cowoknya pada seger malam mingguan ngedenger suara cewek ya. Oke, buat Arindu Arindu sayang cuan. Wow, sayang cuan ya. Kak Rinda Kennedy _call. Oke, silakan buat Kak Rindu, silakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Silakan. Setelah saya mendengar edukasi dari tim di acara AMA ini ya, apalagi Baby Bali saat ini boleh dikatakan baru lahir kembali ya setelah mati suri. Yang saya tanyakan, jaminan apa yang dapat Anda bagikan pada kami yang menjadikan ini sebagai investasi yang aman agar kejadian yang sebelum ini tidak terulang? Terima kasih. Silakan Om Bintang dijawab. Ya. Terima kasih Mbak Sang Arifin bertanya. Jaminannya kan prinsipnya sekarang kita dev komunitas ini kita punya one di dev komunitas yang semua proyek kita upayakan jalankan proyek-proyek yang memang dari pengelola dev sebelumnya belum dijalankan ya. Seperti marketplace segala macam. Dan masa keuangan kita lebih terbuka dan transparan. Di dev komunitas kita semua tidak ada yang di salary. Jadi kemungkinan penjualan teks yang mempengaruhi tab itu juga kemungkinan kecil kita pakai karena setiap pengeluaran kecil apapun dana kita akan musyawarah secara mufakat di dalam dev komunitas. Dan masalah jaminan apa yang kita bisa beri? Ya karena nggak mungkin kita dari tim dev komunitas yang 40-an orang ini dewan dev komunitas ditambah lagi nanti kita setiap pengambilan keputusan yang bersifat mungkin umum, apalagi seperti kayak keuangan, kita akan real time semua nanti bisa holder semua bisa lihat dari penjualan teksnya setiap hari atau setiap minggu berapa untuk proyek apa aja yang kita udah jalankan atau yang akan dijalankan, semua nanti real time di aplikasi yang kita buat. Jadi ada accountingnya Baby Bali, masalah teks, masalah pendanaan. Jadi jaminannya ya nggak mungkin dev komunitas ini bawa kabur uang karena saya pribadi tidak ada pegang pendanaan. Makanya mungkin nanti di saya cek wallet owner, mungkin wallet owner sih yang pegang, rasanya saya, CFO, Om Wawan, dan satu perwakilan dari Dewan Komunitas yang pegang. Jadi kita saling mengontrol. Nah nanti wallet tech, wallet owner, wallet charity, wallet bank, semua dari tim juga bisa lihat semua alur distribusinya kemana aja. Yang jelas sih intinya komunitas ini akan jalankan semua proyek dan potensi yang ada kita akan kembangkan. Kemungkinan ada Om Edi bisa tambahkan, Om Edi atau Om Yohanes? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Kak Rindu ya. Kak Rindu, sebenarnya kalau dari kita sendiri,
yang kita utamakan adalah yang tadi saya sampaikan, keterbukaan dan transparansi. Dan juga kalau kita bicara soal jaminan, tidak ada satu orang pun Kak, di dunia ini yang bisa ngejamin token itu rokul atau dia scam atau dia gue berani jamin gue nggak bakal bikin gini. Kalau dari kita nggak mau menjanjikan apa-apa Kak, karena kita mencoba untuk memberikan semuanya ke komunitas. Artinya gini Kak, kita terbuka, kita transparan, kita memiliki aplikasi yang tadi disampaikan sama Om Bintang sebagai CEO dan Om Wawan membuat aplikasinya. Kita semuanya serba terbuka, kita semua serba transparansi. Aplikasi pun kita bikin semuanya bisa lihat. Dan pun, andai pun kita mau curang sehingga terjadi rukbul, itu bisa baca Kak. Itu sangat-sangat bisa kebaca karena sistematis yang kita bikin itu sudah benar-benar dirancang sedemikian rupa sehingga semua orang bisa terlihat apapun yang dilakukan. Kegiatan apapun semuanya akan terlihat. Kalau untuk jaminan Kak, kembali ke pertanyaannya, jaminan adalah yang bisa kita berikan adalah kita mencoba untuk memberikan jaminan integritas kita. Selama kita masih ada dan berdaya di Bali, jaminan kita adalah integritas. Sebagai informasi aja Kak, Om Bintang ini CEO kita punya 2 triliun di Bali. Belinya pada saat spesial. Kebayang berapa yang uang yang dikeluarkan oleh CEO kita. Dan itu dihibahkan ke tim di Bali, ke tim kita, ke komunitas kita. Yang artinya itu aja udah jadi jaminan uang yang bisa dikeluarkan. Tapi kalau kita, yang bisa kita berikan adalah jaminan integritas kita Kak. Selama kita bekerja di Bali, kayak Om Bintang bilang kita nggak digaji Kak. Sama sekali kita dari CS-nya, dari levelan semuanya nih Kak, lapisan divisi-divisinya kita nggak digaji. Jadi jaminan yang bisa kita berikan adalah integritas kita sebagai pengelola dev komunitas, siapapun Kak, kita terbuka Kak. Artinya kalaupun wah nih kayaknya Johannes Iko nggak cocok nih jadi CMO, mau diganti, welcome Kak, kita sangat-sangat welcome. Kita tidak ada yang mau mencoba untuk mempertanyakan integritas karena kita belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Bukan cuma kita bicara dari dev yang lama segala macam, tapi token-token yang rukul dan lain sebagainya itu kita belajar dari situ. Kita mencoba untuk melihat apa sih benang merahnya ketika koin ini jadi rukul, integritas. Jadi kita bisa bilang kita menjaminkan integritas kita. Tapi kalau kita bicara 100% kita mencoba untuk 100% nih gue jamin nggak bakal begini-gini, nggak bisa Kak. Karena kita semuanya udah ada sistem, udah ada keterbukaan, udah ada hal-hal yang memang sudah terkunci, kayak pengeluaran dan sebagainya sudah terkunci. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih Om Johannes. Terima kasih ya Om. Boleh saya tambahin? Om Wawan silakan. Mau saya tambah sedikit ya untuk masalah jaminan. Jadi gini ya, Baby Bali baru terbentuk adalah hasil dari kepedulian kami yang dulunya adalah dari tim Army. Saya sama Om Bintang merasa peduli gimana caranya supaya Baby Bali ini nggak jadi scam, nggak jadi rugul yang akhirnya merugikan ribuan orang. Dari situlah kami awalnya berdua menghubungi pada saat itu ada salah satu yang yang tadinya akan dijadikan sebagai CEO gitu kan. Kita berdua bernegosiasi ke sana supaya Baby Bali ini bisa diselamatkan. Pada perjalanannya ternyata beliau mundur dan akhirnya Om Bintang dan saya menjadi salah satu yang diamanatkan oleh teman-teman untuk menjadi dev Baby Bali yang baru. Jadi kami, saya dan Om Bintang dan teman-teman itu berjuang untuk Baby Bali itu demi menyelamatkan teman-teman yang biar terhindar dari kerugian. Ya, jadi saya dan Om Bintang selama beberapa bulan ini emang kita nggak digaji, kita pakai dana pribadi, dan ke depan pun ya dalam beberapa bulan ke depan Om Bintang juga nggak digaji dan saya pun nggak digaji sampai benar-benar Baby Bali ini tumbuh menjadi besar gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi saya dan Om Bintang di sini benar-benar tulus ikhlas untuk
mau membesarkan baby Bali. Terima kasih. Siap, makasih Kak Mawan. Baik, terima Terima kasih kasih. Mawan. Penjelasannya pemaparannya sangat jelas sekali Kak Rindu ya. Oke, Iya, rasanya benar. jangan khawatir buat teman-teman semua ya. Kalau memang kita di dunia kripto itu tidak ada yang bisa menjamin ya. Tetapi di sini kita sangat bersyukur sekali. Kita langsung tuh ketemu CEO-nya Om Bintang yang ganteng. Ya lagi minum kopi ya. Iya, Ngerti. langsung ngeliat tuh. Kita langsung ngelihat Om Bintang sebagai CEO-nya. Artinya di sini transparan ya, transparan. Jadi jangan khawatir buat teman-teman. Tinggal nanti bagaimana ke depannya token Baby Bali ini bisa tumbuh. Ketika komunitasnya juga ikut berpartisipasi ya. Itu ada iklan yang lewat ya, ada yang turun dari tangga ya. Nah, jadi kembali Ada lagi, istri saya. token Baby Bali ini akan tumbuh menjadi besar itu tergantung daripada komunitasnya. Artinya dari kita untuk kita. Jadi mulai sekarang kalau mau bermain token ini udah sangat bersyukur sekali kita udah langsung CEO-nya. Artinya transparan. Begitu ya Kak Rindu ya. Oke, siap. Makasih Kak Rindu atas pertanyaannya. Iya, Kak. Pertanyaan berikutnya. Oke, sebelum saya lanjutkan ini ada revisi ya. Ternyata untuk pemenang penanya terbaik tetap ya kita ambil 5 orang dari 10 penanya. Kemudian nanti ada partisipan terbaik atau yang mantengin acara dari awal sampai akhir itu kita ambil 50 orang pemenang masing-masing 1 miliar token ya. Wow, kasih plus dulu dong buat baby token Balinya. Kasih plus ya. Kemudian ini pertanyaannya berikutnya ya. Saya akan random juga di sini sambil baca chat. Saya dong kayak Kak Emi mau tanya. Oke, silakan. Saya panggil di sini buat Mas Bay, bukan Mas Emon ya. Bukan Mas Emon. Oke, buat Mas Bay silakan ke atas. Ajukan pertanyaan terbaiknya. Silakan Mas Bay. Sebutkan dari daerah mana Mas Bay berasal. Ayo silakan. Oke, gimana orangnya nggak ada, kita lanjut ini ya. Wah, belum rezeki nih Mas Bay nih. Oke, silakan Mas Bay, silakan naik ke atas, ajukan pertanyaannya. Udah nunjukkan di sini. Kang Ayub, dibuka dulu mikrofonnya Mas Bay. Silakan. Responnya Kang Ayub. Siap. Ya, Mas Bay, silakan ajukan pertanyaannya. Oke, baik. Mungkin terjadi kendala karena jaringan ya atau sinyal. Halo. Mas Bay. Halo. Baik. Selamat malam Mas Bintang. Ya. Malam Om. Ya, halo. Ya, halo Om. Om Mas Bay. Ada satu Mas Bay. pertanyaan buat. Iya, halo. Ya, silakan. Ada satu pertanyaan buat baby Balinya. Untuk ke depan apakah akan diadakan untuk staking koinnya buat para holdernya atau gimana, Mas? Itu akan ada staking Om yang bisa jelaskan lebih pastinya Om Johannes ya. Silakan Om Johannes. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Mas Bay dan Om Bintang. Teman-teman sekalian, kita akan ada teman-teman untuk staking ke depannya teman-teman. Tapi memang ini menjadi wacana dulu teman-teman untuk kita. Kenapa? Karena kita ada mau mencoba untuk menjangkau lagi teman-teman ke tempat-tempat yang lain. Ya, jadi artinya gini teman-teman, kita mau jangka pendeknya ini kita mau salah satunya adalah mengembalikan kembali trust holder dulu teman-teman. Kita nggak bisa pungkiri bahwa ada beberapa atau mungkin sebagian besar holder-holder kita yang tidak tahu bahwa Baby Bali ini sudah bangkit lagi, atau mungkin ada teman-teman juga yang masih sakit hati atau mungkin untrust ke kita gitu loh, bahwa ada loh debt komunitas. Nah, ini dulu nih yang mau kita rapikan dulu nih teman-teman. Ini dulu yang mau kita rapikan, terus kedepannya akan ada staking.
Nah itu untuk jangka menengahnya teman-teman. Itu untuk strategi kita di jangka menengah. Kalau jangka pendeknya tadi sudah dipaparkan dari segi kriteria sama Om Hermawan. Salah satunya adalah kita coba untuk menggodok lagi aplikasi dan sebagainya, dan juga dari sektor kripto dan sektor. Nah ini nanti untuk strategi kita akan masuk ke strategi menengah, strategi middle kita. Salah satunya akan ada stacking. Ketika semua progres sudah jalan, ketika aplikasi sudah bergerak, sudah jalan, dan sistemnya sudah ada, nah stacking itu kan udah. Stacking itu akan mengikuti prosesnya. Mungkin itu aja teman-teman, mungkin itu aja Mas Bay, kita akan tetap ada. Oke, iya, bisa dimengerti Pak. Saya tambahin sebentar. Ya silakan. Iya. Untuk stacking, insya Allah ke depan kita akan ada ya. Untuk stacking kita nggak baby Bali, tapi baby Bali dapatnya BUSD gitu kan, supaya tidak mempengaruhi cat ke depannya. Dan untuk saat ini teman-teman bisa mendapatkan ada yang namanya refleksi. Dari setiap transaksi ada refleksi 1% yang akan dibagikan ke seluruh holder yang khususnya di patch ya. Nah, seperti itu Om. Oke Mas Hermawan. Oh ya, sama-sama. Terima kasih Om. Iya, makasih Mas Bintang. Ya, makasih Mas Bay. Baik, Mas Bay sudah cukup puas ya jawaban dari Om Hermawan ya. Oke. Kenapa ada suara baby? Apa karena namanya baby token Bali ya? Jadi ada suara baby tadi ya, karena judulnya kan memang token baby Bali. Nah, sudahlah kita lanjut berikutnya ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya saya random kembali di sini yang masih stay, yang masih setia mengikuti acara Amale pada malam hari ini, malam minggunya ya. Kayaknya banyak yang jomblo nih ya, pada ngikutin Ama semua, atau memang malam minggunya berduaan sama pacarnya, mantengin ama baby Bali token ya. Oke, baik, pertanyaan berikutnya akan saya random kepada partisipan buat Alvarian, Alvarian. Ayo monggo buat adik atau abang nih, silakan buat Alvarian. Mbak Emi langsung di unmute. Buat Alvarian langsung di unmute aja, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, silakan buat Alvarian. Kang Ayub dibantu untuk buka mikrofonnya, mungkin dikunci sama Bang Ayub. Silakan buat Alvarian. Wow, jaringannya nih. Ayo silakan buat Bang Alvarian, silakan. Untuk dia masih nunjuk ini, masih ngacungin tangannya itu Kang Ayub. Dibuka dulu mikrofonnya. Mbak Emi langsung buka aja ininya, unmute-nya. Unmute-nya. Mbak. Silakan buat Alvarian. Oke, silakan buat Ade Alvarian ataupun Abang Alvarian, silakan. Langsung dibuka aja, diklik aja yang gambar orang yang lagi nunjuk. Itu biasanya warna merah ya kalau tertutup. Diklik aja. Kang Ayub mohon dibantu Kang Ayub. Mbak Emi klik ya. Aku kesulitan nih yang mana yang menunjuk. Oh iya. Oke, silakan buat Alvarian. Selamat malam. Oke, selamat malam. Sebutkan dari daerah mana, dari Jawa kah, dari Sumatera, silakan. Nama saya Farensa dari Bandar Lampung. Wow, tangga ya. Silakan. Oke, di sini saya ingin bertanya. Saat ini kan Baby Bali Token itu ada pada komunitas ya. Terus pasti dong namanya komunitas itu kan lebih dari satu orang. Nah, pertanyaan saya, gimana ke depannya Anda membagi job deskripsi, tugas, dan tukar satu kebijakan dalam komunitas Baby Bali Token supaya nggak menimbulkan perbedaan dan pendapat gitu. Dan terima kasih, itu aja pertanyaan saya.
Ya, silakan dijawab, monggo buat Om Bintang atau Om Hermawan, silakan. Terima kasih Om. Pada dasarnya kalau di tim komunitas akan buat sistematis mungkin. Jangan sampai ada ketergantungan ke satu orang Om. Karena memang awalnya kita komunitas dan orang-orang yang memang sejauh ini sudah dari bulan Mei kita omongan ya yang sekarang terbentuk di komunitas ya. Dari bulan Mei kita udah intens berkomunikasi. Nah makanya nanti mungkin karena kita sekarang baru running 3 hari ya omongan ya. Dan baru running 3 hari ini aja kita udah seperti menemukan sesuatu yang mulai terbangun positif. Karena mungkin awal sih agak sulit untuk sempurna ya Om. Dengan seiringnya waktu berjalan mungkin nanti akan kita sempurnakan sesempurna mungkin. Walaupun kita memang berkomunitas tapi tetap kita akan berupaya profesional. Nanti mungkin bisa dari teman-teman holder juga nanti seiring berjalan waktu sistemnya mau seperti apa kita terbuka Om. Yang penting secara amannya aja sekarang kita bangun trustnya ke holder, transparansi atau dijalankan, hal-hal itu aja yang kita tetap mau coba bangun kembali. Bisa yang tambahkan Om Awan? Karena kita kerjanya remote semua kan, kita tanpa ada pernah ketemu semua. Paling kita sering isi di dewan komunitas, di dewan komunitas kita hampir minggu sekali kadang. Ya silakan Om. Saya tambahin, di Baby Bali sekarang kan tokennya ada token komunitas, tapi tetap ya, walaupun tokennya komunitas, tetap ada yang ngurus gitu kan. Jadi bukan berarti token komunitas diurus oleh ribuan holder, nggak seperti itu gitu kan. Untuk supaya Baby Bali ini berjalan dengan baik, tetap kita harus ada yang ngurus gitu. Harus ada yang ngurus ya, orang-orang yang profesional, yang punya integritas gitu kan. Nah, seperti DEP, misalkan DEP yang sekarang diurus, sekarang itu konsepnya adalah kita adalah tangan kanannya dari komunitas gitu kan. Di sini kita adalah karyawannya gitu kan. Jadi bukan yang punya tokennya gitu. DEP itu ada sebagai yang diberi amanah oleh komunitas untuk menjalankan Baby Bali ini supaya berjalan lancar dan bisa tumbuh berkembang dan menjadi besar. Seperti itu sih Om. Divisi-divisi juga kita sudah bentuk ya Om Wawan ya. Semua divisi, semua. Makanya mungkin kekhawatiran teman-teman yang holder lain, termasuk Om yang baru bertanya. Jadi kekhawatiran nanti di pertengahan jalan proyeknya start. Kemungkinan seperti itu Om Wawan. Cuman kalau saya pribadi karena saya komitmen ya dari awal saya akan mengawal dari Bali sampai kapanpun selagi memang teman-teman masih percaya ke saya, teman-teman komunitas di dewan komunitas. Kalau masalah pendapatan saya punya bisnis relate di pribadi saya sendiri ya. Prinsipnya sekarang kita sama holder sama-sama punya aset. Silakan teman-teman makanya di komunitas kita hampir rata-rata mungkin asetnya kurang lebih sama lah. Karena kan yang di Pisel, kalau dari Pisel saya kan saya bahkan untuk komunitas. Kalau akumulasi mungkin teman-teman yang bisa tracking wallet akumulasi yang dari bulan Mei lah, walaupun kita di dalam ya tidak ada akumulasi yang besar-besaran, kita rata-rata hampir sama lah akumulasi kita. Jadi kita kemungkinan misalkan merasa kita nanti punya muatan banyak setelah APH buang muatan atau gimana,
Ya teman-teman bisa cek sendiri di tracking walletnya Baby Bali ya, pembeliannya ya Om Wawan. Rata-rata kan hampir kurang lebih nggak ada yang besar-besaran lah. Oke, jadi gini, untuk anggota DEP itu semuanya adalah pembelian dari hasil pembelian pribadi ya, dari uang pribadi, nggak ada yang namanya airdrop ya. Jadi Bintang, saya semua adalah yang di token yang kita punya adalah hasil pembelian dari uang pribadi. Nah, untuk wallet owner itu adalah dari wallet tag dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Nah, jadi wallet owner itu emang akan digunakan untuk event-event Baby Bali ke depan dan akan digunakan untuk market maker dan lain-lain. Jadi untuk DEP itu emang semuanya kita nggak dapat airdrop, dan kita juga nggak semuanya emang hasil dari pembelian pribadi, uang pribadi. Seperti itu, Om. Oke, baik. Terima kasih ya untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Ya, teman-teman. Oke, terima kasih sudah cukup jelas ya, Alvarian ya, penjelasan dari CO kita ya, cukup jelas sekali. Oke, untuk penanya berikutnya ini dari tadi kita kayaknya cowok semua ya, Om Bintang ya, kayaknya nggak ada hidup itu kayaknya gersang kalau nggak ada wanitanya ya, bener nggak? Tapi saya lihat di sini memang pasukannya banyak laki-laki ya. Saya mau cari yang cewek dulu ini supaya agak gimana ya, supaya agak berwarna hidup ini ya. Oke, baik. Penanya berikutnya saya random untuk yang cewek dulu nih. Tapi kadang-kadang di akun juga namanya cewek, nggak cowok ya. Oke, akan saya panggil di sini buat partisipan cewek ya. Coba saya panggil buat Cute Angel. Ayo, kalau dari namanya kayak cewek ya. Silakan buat Cute Angel. Silakan untuk bertanya naik ke atas. Silakan. Oke, silakan buat Cute Angel. Cute Angel. Oke. Ya, silakan buat Angel. Halo, selamat malam. Nggak akan cowok kan? Wah, kan saya tipu kan, kena lagi saya ini. Kena deh. Oke, nggak apa-apa. Namanya saya random ya. Oke, silakan buat Cute Angel. Oke, iya mau tanya, ini kan sebelumnya Baby Bali itu ada landasan hukumnya ya, yaitu berupa PT ya. Nah, ini kan SC-nya kan sudah beralih ke komunitas. Nah, untuk perseroan terbatasnya sendiri bagaimana? Maksudku jangan sampai untuk kedepannya nanti jadi ada permasalahan seperti itu. Sekian, terima kasih. Ya, silakan Om Bintang, Om Hermawan dijawab. Untuk masalah PT, kita sekarang lagi proses pembuatan PT baru, karena mungkin kita mencegah untuk kedepannya ada hal-hal yang tidak diinginkan di PT sebelumnya. Makanya nanti untuk MOU ke partnership yang akan datang, kita akan buat PT yang setiap komunitas di Bali. Jadi nanti partnership dengan MOU dengan PT-nya Kodesi, dengan hotel-hotel, semua pakai PT baru nanti kita. Boleh tambahkan Om Wawan? Saya rasa cukup, Om. Iya. Cukup jelas Cute Angel. Yang namanya Angel tapi ternyata cowok, saya tertipu ya. Oke, jadi buat PT-nya itu baru seperti itu ya. Terus lalu ya udah oke nggak masalah. Nggak suggest saya sih kalaupun nanti dibuat PT jangan sampai bentrok dengan PT yang lama, baik itu nanti dari scope bisnisnya dan ya dari sudut pandang yang lainnya seperti itu. Soalnya nanti ini soalnya krusial banget dan kalau menurut saya ini cukup tinggi resikonya seperti itu. Iya. Kecuali untuk PT tersebut mungkin bisa di-announce juga kalau memang PT Baby Bali ini
mungkin sudah tidak beroperasi. Jadi ada laporannya lah seperti itu. Ya. Oke, baik. Karena mau nambahin sedikit ya, Om Cute Angel mungkin mau nambahin sedikit. Waktu Om Bintang sebagai CEO sama Om Hermawan sebagai CFO ketemu sama dev lama itu sudah menjadi pembicaraan. Poinnya adalah ketika kita membuka PT lagi untuk mengambil peralihan SC, pihak dev lama tidak ada kaitannya lagi dengan SC yang akan diberikan. Mungkin kalau untuk permasalahan itu sudah di take over semua sama Om Bintang sama Om Hermawan ketika peralihan itu dari dev lama ke dev komunitas. Mungkin itu aja pertambahannya. Terima kasih. Ya, termasuk penyewaan kantor yang sekarang mungkin di pengelola dev lama kan pakai kantor fisik yang kemungkinan bisa sampai ratusan juta sewa kantor fisiknya. Jadi untuk dev komunitas nanti kita akan pakainya virtual office yang mungkin pendanaannya lebih ringan, hanya 5 juta atau 10 juta. Jadi itu nanti alamat di PT kita pakai virtual office. Jadi semua kita remote semua Om. Jadi kita semua kerja dari rumah masing-masing. Oke, nanti konsekuensi kita sama dev yang sekarang ada kejadian di dalam dev bahwa kita semua walletnya akan di lock sampai tertentu Om. Jadi kita semua bekerja jadi sampai tujuan bersama. Pembawahan bisa tambahkan lagi. Sudah cukup, Om. Oke, sudah cukup jelas ya buat Om Cute Angelnya ya, tapi nggak cute ya. Oke, baik. Oke, thank you. Ya, jadi sorry buat mau nambahin sedikit aja. Berarti tadi saya sempat dengar daripada buat PT baru better ketika sudah peralihan ke komunitas itu boleh juga tuh untuk PT-nya juga nanti dialihkan kepada Pak Bintang dan tim seperti itu. Itu menurut saya lebih efisien daripada harus buat baru dan nanti harus memikirkan caranya gimana supaya nggak bentrok untuk kedepannya. Seperti itu sih. Ya. Kita juga ini udah disepakati di Dewan Dev Komunitas yang 40 orang ini Om. Jadi memang kita nggak ada hal yang memang dan itu nggak ada yang sempurna Om. Dari pertimbangan yang sudah kita putuskan, jadi antara kita mau pakai PT lama atau buat PT baru, ini sudah benar-benar dipertimbangkan Om. Jadi kalau kita pakai PT lama, khawatir di suatu saat akan ada masalah dan prosesnya kurang lebih hampir sama dengan proses kita pembuatan PT baru. Karena kan nanti di kepemilikan PT, pemindahan nama segala macam itu butuh waktu, seperti waktunya kita buat yang baru. Gitu. Oke, gimana? Sudah cukup? Boleh menambahkan sedikit, Om? Mbak Emi boleh menambahkan? Monggo, Mak Dasima. Untuk Om Cute Angel, jadi ini kita dev komunitas ini kita benar-benar bekerja ini benar-benar kayak di SPBU Om. Jadi kita benar-benar mulai dari nol. Begitu. Singkat saja. Mak Dasima. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya. Jadi jangan khawatir ya. Dengan kepengurusan yang baru ini kan artinya kita baru dimulai tadi saya dengar 24 Agustus ya. Baru hitungan hari, ibaratnya bayi puputnya aja belum lepas ya pesernya ya. Jadi jangan khawatir, kita sudah kenal dengan Ciknya langsung, kita bertatap muka. Setahu saya kalau di token-token lain itu mereka tidak menampakkan dirinya. Ini sudah bersyukur sekali kita bisa langsung melihat wajah daripada ownernya, CEO-nya ya. Jadi teman-teman ya jangan khawatir. Bagaimana caranya baby token Bali ini bisa booming di sejagat Nusantara ini ya? Kan sekarang sudah mudah sekali. Dunia digital ini memang sangat luar biasa, bisa mempertemukan kita tanpa harus kita langsung datang ke Bali, ke Jakarta atau ke daerah yang lain.
kita bisa bertatap muka melalui video call ataupun kita langsung berkomunikasi langsung. Jadi buat teman-teman juga yang ada di sini, baik pun yang sudah holder ataupun akan menjadi holdernya Baby Token Bali, kita minta supportnya. Di sini ada beberapa media sosial daripada Bali seperti Twitter, YouTube, dan websitenya itu silakan nanti like, subscribe, dan diikuti terus ya, sehingga komunitasnya memang benar-benar hidup dan akan menjadi naik token Baby Bali ini ya di mata para pencipta cryptocurrency, begitu ya Om Bintang ya. Baiklah, untuk pertanyaan berikutnya, kembali nih saya mau chat cewek, dari tadi penasaran loh ini loh. Oke, saya akan tunjukkan kepada cewek. Coba kasih pertanyaannya buat saya belum dengar nih pertanyaannya, memang pemain kripto gitu ya, bahasa-bahasanya yang agak berat sedikit gitu ya. Oke, di sini saya lihat susah ya nyari cewek ya. Besok saya panggil dia grup saya, cewek-cewek nongol ke sini ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya saya panggil di sini, saya random buat Teguh Hepo, Pak Teguh. Silakan buat Pak Teguh naik ke atas untuk mengajukan pertanyaannya. Halo, dengan Pak Teguh Hepo, monitor kah di sana? Silakan naik ke atas untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Pak Teguh. Ya, monggo Pak Teguh. Halo Pak Teguh, monitor. Kang Ayub. Silakan Pak Teguh. Oke, saya lagi buat Pak Teguh, silakan. Pak Teguh. Oke, langsung kita lanjut ya. Nanti mungkin kalau memang rezekinya nanti kembali lagi ke Pak Teguh ya. Oke, baiklah, untuk penanya berikutnya. Oke, saya random dulu nih, mana yang cewek nih. Atau yang udah tunjuk tangan aja deh, saya panggil ya. Yang sudah tadi. Oke, silakan buat Pak Heru Sutimbul. Silakan. Silakan naik ke atas buat Pak Heru Sutimbul. Dari mana? Dari Medan. Saya Heri Sutimbul dari Malang. Ini saya mau nanyakan, tadi kan dibilang SC kan sudah aman nih. Nah, itu kan ini kan dipegang sama komunitas. Dan yang megang cuma sama siapa tadi itu yang pegang SC. Apakah, maaf ya, saya bukan mendoakan nih. Kalau sama ada apa-apa sama yang pegang SC, kalau yang lain nggak tahu, terus gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya lihat ini kan adanya cuma di exchange-nya kan cuma di PCS sama Profitnya. Kira-kira ke depan atau yang jangka pendeknya bisa ke exchange lain nggak? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah action yang dilakukan bila chat itu ngedamnya terlalu dalam seperti yang sebelumnya waktu ada kisru-kisru itu terlalu dalam? Apa yang dilakukan oleh dev komunitas? Itu aja. Terima kasih Om Heri Sutimbul. Kalau masalah strategi di chat atau di kriptonya sih mungkin Om Wawan yang bisa jawab, karena basicnya kalau saya di bisnis realnya nanti, makanya saya lebih ke mungkin di project sama PDC lah. Ya silakan Om. Ya, saya bantu jawab. Untuk pertanyaan pertama masalah SC, oke. Untuk SC itu kan yang bisa mengakses SC itu adalah yang pegang wallet owner ya. Di sini yang pegang wallet owner tidak cuma saya aja. Ini ada Om Bintang dan lain-lain. Dan untuk pengoperasian SC-nya, ya, ke depan saya akan mengajarkan juga ke teman-teman gimana cara mengoperasikan SC. Jadi seandainya misalkan saya nggak ini pun akan ada yang lanjutin. Itu untuk SC. Yang kedua masalah exchanger ya. Ke depan kita sekarang adalah fokus untuk fundamental dulu Om. Jadi untuk exchanger ke depan kita rencananya sih ada.
Cuman kita fokus untuk fundamental Baby Bali ini supaya besar dulu, soalnya kita listing di banyak exchange pun itu nggak jaminan harga naik gitu kan. Yang terpenting kita perkuat dulu komunitas kita, perkuat dulu fundamental kita, baru kedepannya akan listing di beberapa exchange. Dan kemarin kita sempat ya silakan Om. Ya silakan Om. Ya kemarin kan sempat kita ada misalnya trending masalah di toko kripto dan Babati aja saran 3 miliar Om. Ya Om ya. Iya. Terus yang tadi pertanyaan ketiga apa Om? Apa sih action yang dilakukan sama komunitas bila chatnya tuh terlalu dalam kayak yang kemarin kan sampai nambah zero berapa itu kan? Jadi yang harus dilakukan ke depannya itu apa gitu? Untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu, kita ada beberapa program Om. Mungkin kalau terjadi hal seperti itu kita ada program buyback gitu kan untuk dalam jangka pendeknya. Dan saat ini pun kita ada beberapa program yang untuk menjaga cat gitu kan, seperti ban mingguan, seperti buyback mingguan, dan ada kompetisi untuk menabung baby. Ya tujuannya untuk menjaga cat. Dan konsep Baby Bali untuk menaikkan harga adalah mengurangi supply dan meningkatkan demand gitu kan. Di mana supply akan kita reduksi, kita perkecil dengan cara di-ban, dan supply akan kita serap dengan tiap minggu, tiap hari teman-teman dari holder militan untuk menyerap supply dengan cara menabung, diserap, dinabung, sehingga perlahan tapi pasti supply yang berada di market semakin sedikit, otomatis kita akan mudah untuk menaikkan harga. Seperti itu Om. Itu lebih ke konsep di kriptonya ya Om Wawan. Nanti konsep utility di projectnya juga tetap akan berjalan juga. Ya betul, ini dari sektor kripto, dan tentunya sektor kripto juga harus di backup dengan utility atau pariwisata gitu, atau real project. Kenapa? Kalau cuman kriptonya aja tanpa di backup sama bisnis real, cepat atau lambat harganya bisa turun juga gitu kan. Soalnya kita cuman trading doang. Tapi dengan adanya dari bisnis real, kita bisa membantu cat karena kedepannya ada 10-20% dari keuntungan real yang akan dibuat buyback untuk Baby Bali. Jadi kita ada subsidi silang. Jadi dari keuntungan misalkan dari kripto untuk real project-nya, dan sebaliknya dari keuntungan real project-nya untuk Baby Bali untuk mengangkat cat atau harga. Sudah cukup. Ini terus kan ini kan Baby Bali kan fokusnya kan ke ke pariwisata. Setauku dulu itu kan dia punya MP yang nama CNS, itu kira-kira kapan bisa dirunning lagi Om? Kalau untuk CNS sementara kita tunda dulu Om. Soalnya dari pihak Dep lama juga nggak memberikan CNS itu Om. Biasanya CNS sih strategi yang memang terlalu ini ya Om ya, maksudnya kurang matang karena memang butuh dana yang besar karena itu buyback terus menerus di CNS itu. Jadi sepertinya kurang relevan sih bilang gitu. Ya betul. Dan untuk bikin MP baru berarti ya. Dan untuk save aja kan itu butuh dana, soalnya kan harus dia planningnya kan ke depan harus dari rupiah bisa langsung ke beli gitu kan, dan itu kan prosesnya harus ada izin Bapepti dan lain-lain gitu, jadi lebih ke memakan waktu dan memakan biaya sih Om. Ini kan untuk program burn-nya ini yang di profit apa masuk juga Om? Untuk ban itu program ban di Twitter Om, di Trust Wallet ya. Kita bisa kita tahu nggak Om, ibaratnya berapa sih yang mau di burn, ibaratnya datu hari Sabtu atau Minggu gitu kan. Kita order
dikasih tahu nggak Om itu walletnya yang mana gitu. Jadi kan kita kan tahu yang dipen berapa Om. Oke, untuk info yang pertama, besok kita akan burn sebesar 5 triliun ya. Dari wallet owner. Dan untuk selanjutnya, untuk minggu-minggu selanjutnya, itu akan dari wallet burn. Jadi kita ada wallet burn, yaitu di mana dapatnya ada dari 1% dari tag gitu kan. Jadi setiap transaksi 1%-nya masuk ke wallet burn dan setiap minggu kita akan bakar. Seperti itu Om. Terus ini apakah untuk sel itu dibatasi Om? Jadi kayak yang kemarin-kemarin kan sel dibatasi. Nah, untuk yang sekarang ini gimana Om? Untuk yang sekarang sel tidak dibatasi Om. Udah saya disable. Untuk makselnya. Ya, berarti kalau sama itu nggak dibatasi nih. Nah, biasanya kan scalper itu kan mainnya kan triliunan. Nah, pasti akan ngedam. Kira-kira tindakan apa lagi Om? Ibaratnya dengan program-programnya Om tadi itu bisa membackup itu semua. Oke, kalau masalah ngedam sih kita nggak masalah Om. Yang namanya kripto pasti ada pump atau dam. Justru ya kalau ada yang ngedam ya kesempatan buat teman-teman holder baru untuk masuk dengan harga murah atau bahkan teman-teman holder yang lama untuk tambah muatan. Simple sih Om kalau saya sih. Jadi kita bebas ya untuk mau buy, mau sell, kita nggak ada pembatasan, kita ngalir, yang penting kita tetap harga kita kawal terus Om. Sisa supply yang sekarang tinggal berapa ya Om? Supply sekitar 650 triliun lagi Om. Dan semua supply udah beredar. Itu 150 itu di PP juga atau cuma ada hanya di PCS? Di Probit sama Trust Wallet sama di PCS. Oke, baik Pak Heru, mungkin nanti pertanyaannya bisa diwakili dengan teman-teman yang lain ya, mengingat waktunya sudah cukup malam ya, 10:30 kita tadi punya limit 1 jam ke atas. Bagaimana Pak Heru, cukup sampai di sini dulu, mungkin nanti dilanjutkan dengan pertanyaan dari teman-teman berikutnya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ini kembali saya random buat @king_stone_batu_raja. Ini pasti dari Ambon. Salah ya, dari Palembang ya. Silakan buat Bapak Yusuf Saputra. Pak Yusuf Saputra silakan. Kang Ayub dibantu untuk buka ininya, mikrofonnya mungkin. Ada kesulitan mereka. Waduh. Silakan buat Bapak Yusuf Saputra. Ya, silakan Pak Yusuf. Ya. Selamat malam Pak Bintang. Malam. Iya. Ini pertanyaannya udah habis semua. Tinggal 1 atau 3 pertanyaan saya lagi mencakup yang namanya di sini tertulis para holder atau yang mau berinvestasi di sini. Fasilitas yang seperti apa yang dimaksud? Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, fasilitas itu mencakup apa aja? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah hanya sebatas pariwisata yang disediakan? Atau ada semisal UMKM atau religi gitu loh. Karena mayoritas penduduk Indonesia ini Islam. Gitu, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Om. Seperti yang
Om pertanyakan masalah utilitas di pariwisata, kita akan teruskan mungkin program pengelola sebelumnya, salah partnership dengan hotel-hotel. Nanti keuntungannya, nanti kalau misalkan sebagai hotel dari Bali dapat potongan yang 15% atau 20%, nanti konsepnya sih nanti kita buat baru lagi sih. Cuman strateginya sama dengan pengelola sebelumnya, masalah utility di dan partnership sama PDSI juga nanti ada keuntungan-keuntungan yang akan didapat lebih ke chartnya sih itu yang tadi Om Wawan juga sampaikan ya. Jadi nanti juga ada keuntungan dari project termasuk juga ke chat untuk di buyback. Mungkin ada yang bisa menambahkan Om pertanyaan tadi dari Om yang itu Om Yohanes atau Om Wawan. Oke, saya tambahin untuk fasilitas untuk fasilitas yang didapatkan ya kita hampir sama ya dengan sebelumnya untuk Mas diskon, dan kedepannya pun kita untuk pembiayaan proyek-proyek pariwisata kedepannya mungkin kita akan pakai utility. Jadi misalkan seperti ini, misalkan kita punya proyek yang membutuhkan dana misalkan 100 juta nih. Nah, kita teman-teman bisa berinvestasi di real project-nya dengan catatan ya kita minimal harus nge-hold misalkan sekian miliar. Nah, itu salah satu utility ke depannya juga gitu kan. Dan untuk masalah ke depannya seperti UMKM, kita ada rencana ke sana Om. Mungkin ke depannya juga kita akan bikin tour on travel, mungkin bisa kayak umroh dan lain-lain gitu. Nah, untuk saat ini ya kita secara bertahap dari mulai diskon-diskon ke hotel untuk kayak perjalanan wisata, mungkin dari situ dulu Om. Oke, itu aja. Terima kasih banyak penjelasannya. Selamat malam. Oke, sama-sama. Terima kasih Om. Baik, sudah cukup puas ya Pak Yusuf Saputra ya dengan jawaban daripada Pak Om Hermawan ya dan Om Bintang ya. Ya, terima Kembali kasih. ini mempersingkat waktu ya, pertanyaan buat kawan-kawannya padat, singkat, dan jelas ya. Untuk pertanyaan berikutnya saya tunjuk kembali. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke. Buat siapa di sini tadi ya? Kembali buat Pak Teguh ini. Silakan Pak Teguh. Oke, monggo Pak Teguh, sudah saya buka mikrofonnya. Selamat malam Pak Teguh. Halo. Halo, selamat malam. Silakan Pak Teguh, sudah dibuka mikrofonnya. Oke, baik, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Sekali lagi Pak Teguh, silakan naik ke atas. Mungkin ada kesulitan sinyal kah atau bagaimana? Baik, pertanyaan berikutnya saya alihkan ke Faza 2528 atau Pak Zai, silakan. Oke, Pak Zai. Ya, silakan. Halo. Sinyalnya kah? Baik, lanjut lagi ya. Saya tunjuk di sini buat mana tadi ya? Yang tunjuk tangan tadi, saya lihat di sini. Buat melukis senja, silakan buat Marcel.
Silakan. Melukis Senja 123 atau dengan nama Marcel, silakan. Udah pada tidur jangan-jangan ya. Oke, silakan Marcel. Oke, silakan Pak Marcel. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam Pak Marcel. Terima kasih saya sudah bisa mengikuti AMA. Pertanyaan saya, apakah ada prioritas jangka pendek dari ekosistem yang sudah ada saat ini di Babi Bali, token baik yang sudah berjalan ataupun yang belum berjalan, yang menjadi fokus Anda untuk dipercepat agar kami holder Babi Bali menjadi yakin dan timbul kepercayaan yang lebih kepada Babi Bali token. Terima kasih. Terima kasih sama siapa yang tadi baik. Dengan Marcel, Pak. Ya, Om Marcel begini, Om Marcel. Terusnya memang dasarnya kita sama-sama investor yang berawal juga investor dan holder. Saya juga memang bukan profesional di crypto, karena saya biasa bisnis di relate di otomotif. Saya jual beli mobil, saya bengkel. Hal-hal yang memang agak berlainan sih, cuman awalnya saya mengurus di Bali. Saya cuma merasa kegelisahan saya untuk yang awal cerita dari Om Yohanes tadi, supaya Babi Bali ini bisa jalan kembali, Om. Kan dari 3 hari ini mungkin konsep kita mulai bentuk konsep jangka pendek di tim komunitas yang 40 orang itu. Makanya bukan saya yang saya pribadi yang tahu, juga banyak teman-teman juga yang tahu konsep-konsep apa aja yang akan digarap. Tadi Om Mayan cerita aplikasi berat jangka pendek lebih ke menumbuhkan kepercayaan holder dulu nih, Om. Nah, ini aplikasi tentang keuangan ya, Om Mawan ya. Kita lagi buat dan sudah selesai dibuat. Nanti mungkin ada teman-teman holder bisa lihat keuangan yang ada di bot. Nah, masalah nanti hal yang akan dikerjakan PT sekarang lagi diproses. Nama sih kemarin kita baru deal nama ya di Dewan ya. Karena nanti ada di Dewan Debt juga lagi proses PT-nya. Karena kita semua benar-benar dari nol, Om. Tapi kalau ini lebih ke rasa aja ya, Om ya. Saya juga sebenarnya udah cukup sibuk di bisnis pribadi. Cuman karena saya merasa senang aja gitu. Merasa senang untuk ini lebih ke pengalaman baru saya aja. Karena teman-teman juga kan mungkin ada beberapa dari komunitas yang udah tahu rumah saya dan bisnis saya di Kemayoran. Karena ini lebih terasa, Om. Kalau ada mungkin untuk teman-teman holder yang dikit agak menekan, kita juga memang menyadari itu karena kita juga bagian dari holder. Cuman ya tetap kita berbuat apa yang mampu kita berbuat ya, Om. Karena semua kita kerjanya remote semua nih, dari rumah semua. Cuman alhamdulillah untuk 3 hari pun kita ada progresnya ya, Om Mawan. Jadi kita masih ada hal-hal yang positif ya untuk kita jalankan. Karena memang dari Babi Bali itu yang tersisa, yang berharga ya tinggal komunitas dan proyeknya aja sih, Om. Oke. Silakan Om yang bisa menambahkan, Om Yohanes atau Om Yohanes. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan Om Marcel mengenai konsep jangka pendek.
tadi sudah disampaikan juga, sudah dipaparkan oleh Om Hermawan mengenai kita fokus pertama kalau untuk yang jangka pendek dari kriptonya fokus kepada chart, ya kan. Terus juga ada baik mingguan, burn mingguan. Terus juga kita juga ada burn target holder, itu kalau kita menyampai setiap 1.000 perkembangan holder kita burn 1 triliun BB, itu 1 triliun BB kita burn, terus kompetisi menabung dan sebagainya. Dan juga untuk konsep jangka pendek itu kita ketika memulai Telegram di Bali, itu ada poin-poin Om, ada poin-poin yang kita sampaikan ke setiap holder kita, termasuk itu jangka pendek, yaitu poin kelima dan poin keenam. Poin kelima adalah Dev melakukan penyaringan ide dari komunitas. Nah, ketika ada ide-ide lain, karena kan gini Om, kita kan Dev komunitas ini kan cuman berapa kepala sih? Hanya sekitar 40 kepala, dan itu juga punya pengalaman yang berbeda-beda. Kita punya pengalaman berbeda-beda. Nah, kita mencoba untuk menyaring ide-ide dari komunitas, sehingga ada konsep-konsep juga untuk jangka pendek ke depannya. Dan poin yang keenam adalah membuka ruang bagi holder yang komit, memiliki kapabilitas untuk turut serta sama kita membangun komunitas ini menjadi lebih besar. Mungkin itu aja Om yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Bang Johannes. Iya, makasih Om Marcel. Mungkin karena begini Om Marcel, karena mungkin di Indonesia ya, mungkin kita pionir di Bali ini jadi komunitas, jadi token komunitas ya, jadi Dev komunitas. Jadi mungkin teman-teman hanya perlu pembuktian sih, investor sih hanya perlu pembuktian sejauh mana komunitas ini bekerja lebih baik dari Dev murni gitu ya. Jadi waktu sih mungkin yang akan kita membuktikan sih ya, Marcel. Oke Bang. Karena kita sih sebenarnya kita datang dari orang-orang yang tulus ya Om, yang disampaikan di awal. Saya sendiri tidak ada seleri, teman-teman di Dewan juga tidak ada seleri. Mungkin semua sampai saat ini nggak ada seleri, semua bekerja dari hati semua ya. Walaupun kita KYC, semua siapa yang mau datang ke rumah saya di Gunung Sahari silakan. Nah, kita nggak ada niat untuk merugikan orang lain. Pribadi saya tidak ada niat untuk membawa kabur uang orang ya. Seperti mungkin pada umumnya mayoritas debt lokal ya, tanda kutip ya, kebanyakan seperti itu. Intinya kita membangun trust-nya dulu lah Om. Nanti membangun trust, setelah trust terbangun, karena trust ini tetap harus terjaga, baru nanti konsep-konsep untuk dikerjakannya lebih enak gitu. Oh begitu ya Bang. Oke, makasih Bang Bintang. Ya, terima kasih Om Marcel. Oke, baik. Sudah cukup puas ya Om Marcel ya dengan jawaban daripada CEO kita untuk mempersingkat waktu. Makasih Bu Emi. Iya, sama-sama Om Marcel. Ada 3 pertanyaan terakhir ya. Saya random kembali di sini buat saya udah tadi nggak nemuin cewek ya. Oke, yang mic-nya udah mulai dibuka aja ya buat Atma Jamuli 4. Silakan. Oke, silakan buat Om Atma Jamuli. Oke, selamat malam semuanya, Mas Bintang. Belajar dari pengalaman kemarin ya, yang di grup-grup komunitas itu kan banyak di antara kita itu saling hujat. Antara dev lama dengan investor itu saling hujat gitu. Karena salah satunya tidak ketahuan kita tentang cryptocurrency, atau khususnya di jaringan apa istilahnya namanya itu kripto. Ternyata selama saya pelajarin baru-baru ini, semua harga dari altcoin itu termasuk di dalamnya ya BP itu ternyata dipengaruhi oleh harga Bitcoin. BB turun
Tentu karena salah satunya dipengaruhi oleh harga Bitcoin, karena di sana ada istilahnya mother of coin, gitu ya. Karena BTC ya merupakan cryptocurrency yang pertama. Terus di samping itu ditambah juga karena dana dari BB sendiri disalahgunakan oleh sebelumnya. Jadinya di antara debt dengan investor jadinya saling hujat. Kalau misalnya kita semua tahu dan belajar dari sistem Bitcoin ataupun jaringan cryptocurrency itu, tentunya tidak selalu menyalahkan dari sistem dari debt. Tentu kita akan belajar dari harga Bitcoin. Ketika Bitcoin turun, itu semua altcoin pasti turun. Di situ sebenarnya yang saya tanyakan, mungkin ada yang paham tentang jaringan dari cryptocurrency ini, kenapa Bitcoin itu sebagai patokan dari harga altcoin yang lain. Kalau Bitcoin turun, mungkin boleh dibilang 90% altcoin itu pasti turun. Itu karena kita tidak paham, itu udah langsung saling hujat. Tapi kalau kita paham, kita selalu pantau dari harga Bitcoin, yang lain pasti turun. Itu yang mau saya tanyakan. Mungkin ada yang tahu kenapa harga altcoin dipengaruhi oleh harga Bitcoin. Terus yang kedua, mungkin ini kan bisnis kepercayaan, Mas. Kalau bisnis online itu sebaiknya dibuat kayak roadmap gitu. Mungkin roadmapnya per 3 bulan atau per 6 bulan itu disampaikan ke komunitas. Misalnya dalam 6 bulan ke depan BB ini mau seperti ini gitu. Itu dituangkan di dalam roadmap. Nanti yang sebagai holder ataupun sebagai investor, mereka akan membaca dari roadmap itu. Seandainya roadmap-nya sesuai dengan apa yang dicanangkan, misalnya 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan sesuai, itu akan menambah keyakinan investor untuk menambah dananya ke BB. Mungkin cuma 2 itu aja. Terima kasih. Ya Om Atmaja, terima kasih. Untuk teknis korelasi antara harga altcoin turun dengan mother of crypto mungkin bisa Om Wawan ya yang lebih ngerti dari saya lah. Silakan Om Wawan. Jadi memang menurut Om Atmaja ini ya, karena emang perlu edukasi lah ke teman-teman investor lah, maksudnya ke teman-teman holder apalagi yang baru masuk ke dunia kripto. Jadi di saat memang harga BTC turun dan apalagi BNB, karena BB kan emang LP-nya berupa BNB ya Om Wawan. Iya betul. Iya oke. Emang tidak bisa dipungkiri Om, semua altcoin terpusat ke Bitcoin gitu kan. Kalau Bitcoin turun, semuanya turun. Nah, itu emang seperti itu sih yang terjadi di lapangan gitu kan. Nah, korelasinya emang seperti itu sih Om. Jadi kalau Bitcoin turun, misalkan BNB turun, otomatis Baby Berry juga turun. Kenapa? Karena di PancakeSwap, Baby Berry pairnya adalah sama BNB. Jadi walaupun misalkan nggak ada yang sell, kalau BNB-nya turun, otomatis harganya pun turun. Seperti itu sih Om. Nah, yang kedua masalah yang ditanyakan roadmap ya, untuk roadmap kita lagi susun Om. Kita lagi susun roadmap yang sesuai dan mampu kita kerjakan ke depannya. Jadi supaya kita bisa menepati sesuai dengan yang di roadmap ditentukan. Seperti itu Om. Oke, mudah-mudahan ke depan BB Bali menjadi idola di investornya. Terima kasih Mas, selamat malam. Amin, mohon supportnya Om. Oke, baik Pak Atmaja. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ke depannya Baby Bali Token to the moon ya, bahasa daripada kripto ya. Yang saya pelajari seperti itu. Oke, untuk 2 penanya terakhir ya. Di sini saya lihat ternyata sampai malam hari ini saya tidak menemukan ladiesnya ya. Yang ada cuman ladies jadi-jadian. Baik, saya lihat. Oke, siap.
Iya, banyak ladies jadi-jadian di sini Om Bintang. Baik, saya panggil yang nunjuk tangan di sini. Silakan buat. Oke, tadi mana ya? Mang Ayub bisa dibantu kali ada yang nunjuk tangan di sini kalau random lagi saya ya. Nah, di sini buat Ricky Febrianto ya. Kalau ini udah jelas banget ya, Yanto. Mudah-mudahan nggak cewek ya. Silakan. Oke, buat Halo. Ricky Febrianto, silakan. Halo, selamat malam Om. Ya, malam Om Ricky. Oke, nama saya Ricky Febrianto, asal Bengkalis dari Riau. Luar biasa. Selamat malam Riau, apa kabar? Gini, yang ingin saya tanyakan Om, ini token kan sekarang udah jadi token komunitas ya. Saya sedikit bernostalgia sama yang lama. Itu tujuan utama token Baby Bali Dev yang lama. Tujuan utama mereka dulu menjadi the next startup unicorn Indonesia. Pertanyaan saya, dengan token komunitas ini apa tujuannya? Apakah melanjut tujuan yang lama atau ada tujuan baru? Kalau ada, itu tujuannya apa? Oke, terima kasih Om. Iya, terima kasih Om. Untuk tujuan The Next ini kan tetap kita akan tuju ke sana sih Om. Dengan konsep-konsep yang memang lebih terbuka untuk ke semua orang yang punya potensi untuk membawa Baby Bali ke arah sana. Ya. Karena mungkin karena kita baru running beberapa hari, masih banyak teman-teman yang memang belum tahu atau masih malu-malu. Karena menurut saya sih pribadi akan yakin bahwa suatu saat akan tercapai. Ya. Karena kita semua berjalan dari bukan orang-orang yang memang pada dasarnya motivasinya untuk membodohi atau membohongi orang lain. Karena rasa itu kan rasa sebagai holder kita juga punya Om. Karena jadi debt itu ya kita datang dari investor, dari holder Om. Dan cita-cita kita semua sama. Kita inginnya ke Baby Bali seperti yang pengelola debt sebelumnya kita citakan. Begitu Om. Jadi Baby Bali tetap akan jadi unicorn lah saat. Oh, oke, makasih Om. Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih Om Ricky ya dari Bengkalis Pekanbaru ya. Oke, untuk penanya terakhir ya, saya panggil di sini buat nggak ada lagi yang nunjuk. Oke. Saya random kembali. Silakan buat Faja 2528 atau Fajai. Yuk. Silakan buat Fajai. Ya, silakan. Mikrofonnya sudah saya buka. Oke, baik. Silakan. Oke, masih malu-malu juga. Kembali saya langsung ya. Saya alihkan pertanyaannya. Bagaimana buat Pak Jai? Halo, halo. Ya, silakan. Ya, halo Pak Jai. Silakan Pak Jai. Ya, Pak Jai. Jalani sisa hidup untuk hidup, bukan untuk gaya hidup. Yes, tapi madep ke sana orangnya ya, madep ke belakang ya. Silakan. Oke, Pak Jai masih malu-malu. Baik, saya alihkan pertanyaan terakhir ini ada dari Malaysia. Ini kita kedatangan dari Malaysia. Ini Om Bintang. Ada Upin Ipin. Silakan. Lucu-lucu ya. Silakan buat Om Ipin Ipin. Ya, saya buka mikrofonnya naik ke atas panggung untuk dapat mengajukan pertanyaannya. Silakan. Upin Ipin. Cak mana lah Om Ipin ini nah. Ayo silakan. Ada hadiahnya loh ini.
150 miliar dibagikan kepada 10 penanya terbaik ya. Kita ambil 5 orang. Silakan, ini penanya terakhir. Sudah saya buka mikrofonnya buat Upin Ipin, silakan. Oke. Masih juga belum siap? Saya lihat nggak ada yang buka mikrofon, nggak ada yang tunjuk tangan di sini, Om Bintang. Silakan buat Om Ipin, Upin Ipin. Oke. Kembali, saya arahkan lagi kembali. Nah, kita kedatangan polisi nih malam ini ya. Tetapi mudah-mudahan bukan kejadian yang kemarin polisinya ya. Silakan buat Pak Polisi. Ya. Ayo silakan, pertanyaan terakhir buat Pak Polisi. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Malam, silakan penanya terakhir. Nanyanya yang agak semangat sedikit ya. Di sini yang semangat cuma hostnya doang deh kayaknya ya, Pak Bintang ya. Silakan buat Pak Polis. Pertanyaan cuma simpel aja sih. Yang mana ya? Baby Bali ini kan kasih pendahuluan dulu. Baby Bali udah dikenal scam, honeypot, terus rug pull, terutama di Indonesia ya. Terus tiba-tiba ada news nih, good news, terus tiba-tiba ngepam lagi naik. Menurut aku ini salah satu token yang bagus sih, gila gitu. Tiba-tiba udah dianggap kayak gitu hilang dan tiba-tiba bagus lagi. Ya semoga di dev yang baru ini bisa menjaga amanah dari holder-holder yang dari pre-sale atau dari sebelum pre-sale gitu. Terus pertanyaannya cuma simple, untuk rencana ke depan untuk bulan depan aja dulu deh. Event atau project apa sih yang mau dijalankan dari dev komunitas ini? Terima kasih Om Bintang, itu aja pertanyaannya simple. Terima kasih Om Polis. Jadi gini Om, ya yang tadi mungkin awal-awal cerita ya, kita juga datang dari sama investor, sama holder Om. Ya cuman karena memang yang tadi saya ceritakan, aset yang tersisa yang berharga di Baby Bali itu ya komunitas dan proyeknya Om. Yang selama ini memang mungkin terabaikan dengan operasional yang besar sampai ratusan juta per bulan, tapi proyek yang cenderung terabaikan. Nah itu yang buat kita yang sekarang jadi di dev ini bergerak sebelumnya kan. Nah masalah hal-hal yang untuk strategi yang pendek ya karena memang mungkin di komunitas ini kita ada dewan komunitas, kita semua dimusyawarahkan di dewan komunitas. Jadi memang saya sebagai CEO pun nggak bisa ngambil keputusan strategi yang langsung dari tidak bisa sendiri. Saya kan semua nanti ada di dewan komunitas yang menggodok semua rencana-rencana jangka pendek. Mungkin jangka pendek sih lebih ke yang tadi Om Wawan cerita, kita membentuk trust-nya dulu nih Om. Makanya kan aplikasi yang Om Wawan buat di aplikasi accounting-nya Dev Bali ini nanti transparan semua. Jadi penjualan teks itu kemana. Selama ini kan di Baby Bali itu bermasalah karena operasionalnya tinggi, proyek terabaikan itu kan Om. Jadi orang tuh yang bisa tracking walletnya Dev, wah ini jualan terus nih, tapi proyeknya jalan-jalan, harga redam. Kan kebanyakan orang kecewa tuh di situ Om. Makanya kita buat trust holder yang mungkin dari pre-sale sama seperti saya, dan akan nanti holder-holder baru yang juga jadi berani masuk Om, karena kita terbuka, transparan, keuangan kita transparan, semua kita tahu, bisa lihat setiap hari kemana aja uang itu, distribusi keuangannya kemana aja, misalkan nanti ke credit project, ke MI-nya PDC, atau nanti marketingnya kemana, nanti semua transparan kita.
Dan kemungkinan kenapa saya berani bilang BBI Bali akan bangkit kembali, karena pengeluarannya akan benar-benar diperkecil. Kantor yang mungkin nanti, nah ini yang terakhir dari pengelola sebelumnya 80 juta per tahun, kita mungkin nanti akan buat kantor virtual yang kita butuh alamat yang berbadan hukumnya aja kan untuk di PT. Cuma 5 jutaan atau sampai ya range-nya 5 sampai 10 juta lah. Prinsipnya pengeluaran kita perkecil, keuntungan ya kita perbesar. Prinsip bisnis seperti itu, karena saya biasa bisnis di lapangan seperti itu, Om. Jadi intinya untuk jangka pendek ya lebih ke trust-nya dulu dan aplikasi yang dibutuhkan untuk membangun trust holder-holder yang dari pre-sale untuk sama-sama support BBI Bali ini. Dan ada holder-holder baru juga yang emang berani masuk karena program-program kita ya program-program lebih transparan, Om. Dan project untuk di pengelolaan debt sebelumnya yang memang ada potensi untuk menguntungkan, kita tetap jalankan, Om. Marketplace juga tetap kita akan buat gitu, Om. Oke, terima kasih Om Bintang. Jadi intinya gebrakan pertama kita mengambil kembali kepercayaan dari holder ya dengan aplikasi terbaru dari Om Hermawan tadi. Iya. Oke, terima kasih Nanti Om. semua holder mungkin akan bisa lihat gitu, Om Wawan ya, atau gimana tuh, Om Wawan? Ya, jadi untuk aplikasi accounting itu setiap folder bisa ngelihat gitu kan, harus kas masuknya kemana, dari mana, dan terutama masalah keuangan, baik keuangan atau masalah token gitu kan. Misalkan token dapat berapa, untuk apa, itu semuanya akan transparan. Seperti itu, Om Bintang. Oh iya. Terima kasih, Om Wawan. Oke, terima kasih Om Hermawan, Om Bintang, sudah cukup jelas ya, Pak Polis ya. Baiklah teman-teman, akhirnya kita sudah selesai ya, ada giveaway yang sudah kita lakukan malam hari ini. 10 orang penanya sudah kita hadirkan di hadapan CEO kita ya, Om Bintang ya. Jadi intinya gini ya teman-teman, segala sesuatu usaha itu kalau gagal itu sudah biasa ya Om Bintang ya. Tetapi kita jadikan kegagalan itu adalah sesuatu kesuksesan yang tertunda. Dan kita di sini dihadapkan dengan CEO yang baru di sini. Mudah-mudahan proyek ini bisa berjalan baik ya. Apa yang direncanakan, banyak proyek yang akan kita jalankan nanti itu akan berjalan baik. Dan itu kembali kepada komunitas yang ada di sini ya, begitu ya Om Bintang ya. Artinya kembali lagi ke komunitas. Saat ini komunitas yang ada di Baby Token Bali ini sedang merencanakan hal baik. Yang pertama adalah membuat trust dulu kepada teman-teman holder di sini ya, baik yang sudah holder ataupun akan segera menjadi holder di Baby Token Bali. Intinya begitu ya Om Bintang ya. Ada kata terakhir mungkin Bintang dari acara AMA kita pada malam hari ini buat Mak Dasima ya. Saya dari tadi kalau manggil Emak agak kaku ya. Silakan mungkin ada tambahan buat terakhir penutup kita pada malam hari ini. Teman-teman juga luar biasa ya. Dari tadi saya lihat di sini pesertanya itu di atas 80. Itu luar biasa sekali AMA perdana kita pada malam hari ini. Tidak menutup kemungkinan juga akan ada AMA-AMA berikutnya di sini Om Bintang ya. Artinya di sini di RFC ini memang sudah saya katakan sebelumnya bahwasannya grup ini adalah tempat edukasi tentang cryptocurrency ya. Artinya bagi holder yang baru akan menjadi holder, baik pun sudah menjadi holder, boleh belajar di sini. Kami dengan sukarela akan mengedukasi apa sih itu cryptocurrency. Karena bagi saya baru juga di cryptocurrency ini adalah bisnis yang sangat luar biasa ya. Artinya dengan perkembangan zaman semakin maju ya, semua serba digital. Kita bisa tanpa harus bertemu langsung, kita bisa langsung berkomunikasi di grup ini. Itu sangat luar biasa sekali buat teman-teman. Intinya jangan lupa nanti di subscribe ya, ada beberapa media sosial. Kembali saya perkenalkan di sini ada YouTube-nya, ada Twitter, bahkan ada websitenya itu nanti di subscribe biasa untuk meramaikan media sosial, akan terbentuk komunitas yang luar biasa dan hidup gitu ya Pak Bintang ya. Oke, pada malam hari ini mungkin
rencana kita tadi hanya 1 jam Pak Bintang, tapi di sini sudah molor 2 jam. Itu luar biasa sekali antusiasnya Pak Bintang ya. Mudah-mudahan amal berikutnya nanti baik nanti ada di grup official Baby Bali, kami siap untuk meramaikannya Pak Bintang ya. Kembali saya ucapkan terima kasih ini buat para partnership dan sponsorshipnya ya, buat Gunuha.com, WSP ya, Grup SP, kemudian Adsterning, itu terima kasih saya ucapkan buat semuanya atas partisipasinya, juga buat semua yang ada di sini artinya ya, terutama buat Kang Ayub nih, luar biasa banget buat acara ini, kita malam hari ini adalah perdana. Oke, baik dari saya sebagai pembawa acara, bila ada kata-kata yang tidak disengaja maupun sengaja ya untuk menjadi perdana di sini sebagai hostnya, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon maaf kepada semua partisipan yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti amal berikutnya akan lebih dahsyat daripada ini. Oke? Wabila taufiq wadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Iya, nanti pemenangnya. Terima kasih juga Ibu. Iya. Nanti pemenang akan diumumkan 1x24 jam dari sekarang ya. Nanti akan menangnya disebutkan dan akan kita share di grup kita.